Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5A. Apa kabar hari ini? Ibu doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar bersama Ibu Dita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi harmoni dalam ekosistem dengan topik rantai makanan pada pelajaran IPAS kelas 5A. Mari simak baik-baik ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat rantai makanan dalam ekosistem kebun. Baiklah anak-anak, yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah hubungan memakan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi contohnya ada pada gambar yang tampil pada video ini. Ada gambar matahari, kemudian ada gambar rumput ataupun tumbuh-tumbuhan, kemudian ada gambar tikus, ular, elang, dan juga jamur. Nah, setiap hewan ataupun tumbuhan memiliki perannya masing-masing dalam rantai makanan ini. Baik anak-anak, selanjutnya adalah bagaimana peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Jadi, di dalam rantai makanan itu, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan yang terakhir nanti ada yang berperan sebagai dekomposer ataupun pengurai. Yang pertama, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan dari cahaya matahari dan melakukan fotosintesis. Kemudian konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dari produsen. Jadi, makhluk hidup dalam konsumen tingkat 1 ini adalah hewan herbivora dan omnivora. Seperti yang pernah kita pelajari pada kelas sebelumnya, hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan omnivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan maupun memakan hewan yang lain. Contoh di sini, kelinci itu memakan tumbuh-tumbuhan. Ulat, belalang memakan daun-daunan. Kemudian sapi, gajah itu memakan rumput, sama juga dengan siput, dia memakan daun-daunan. Nah, untuk tikus dan ayam ini adalah jenis hewan omnivora karena mereka memakan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa memakan hewan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah konsumen tingkat 2. Makhluk hidup pada konsumen tingkat 2 ini mendapatkan energi atau makanan dari konsumen tingkat 1. Yang termasuk dalam konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, dan juga omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Nah, contoh di sini ada ular. Nah, ular di sini biasanya memakan tikus, kodok, kemudian ada burung ini juga bisa memakan ulat ataupun serangga lainnya. Kemudian ada ayam. Ayam di sini dia bisa memakan cacing, ulat ya. Kemudian ada mentilin. Mentilin ini dia memakan serangga, termasuk hewan juga. Jadi dia termasuk karnivora. Kemudian ada konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi atau makanan dari konsumen tingkat 2. Yang termasuk dalam konsumen tingkat 3 ini adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, dan biasanya mereka ini disebut juga dengan predator karena hewan-hewan pada konsumen tingkat 2 biasanya akan berakhir atau dimakan oleh konsumen tingkat 3 ini maupun predator. Contohnya singa, ada elang, harimau, buaya, dan masih banyak lain ya seperti komodo dan lain-lain. Baik, yang terakhir dari urutan rantai makanan adalah dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer atau pengurai ini bertugas untuk menguraikan tubuh makhluk hidup yang telah mati.
Biasanya hewan-hewan yang mati akan membusuk lama-lama akan hancur. Nah, itu dikerjakan oleh si dekomposer ataupun pengurai. Nah, yang menjadi pengurai atau dekomposer dalam rantai makanan ini adalah jamur, ada bakteri. Jadi, hasil penguraian itu akan bercampur dengan tanah atau tubuh dari makhluk hidup yang telah mati tadi lama-lama akan hancur, bercampur dengan tanah, membentuk humus. Jadi humus ini sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan agar mereka dapat tumbuh dengan baik dan subur. Jadi rantai makanan itu berputar dari produsen, kemudian konsumen tingkat 1 yaitu hewan herbivora, yang kemudian dilanjutkan oleh konsumen tingkat 2 yaitu hewan karnivora dan omnivora, yang terakhir adalah konsumen tingkat 3 yang termasuk hewan karnivora ataupun predator, dan terakhir jika hewan-hewan itu telah mati maka mereka akan diuraikan oleh jamur dan bakteri yang berfungsi sebagai pengurai makhluk hidup tersebut. Nah, jadi di sini hewan yang telah mati tadi kembali lagi ke tanah, kemudian tanah tadi subur untuk menyuburkan tanaman. Jadi seperti itu berlanjut setiap siklus kehidupan. Baik anak-anak, ini adalah contoh rantai makanan. Yang pertama ada tumbuhan ya, bisa padi, bisa rumput. Yang penting dia itu adalah berperan sebagai produsen. Nah, tanaman ini kemudian dimakan. Jadi tanda panah yang berwarna merah itu menandakan bahwa ia dimakan oleh. Nah, dia dimakan oleh konsumen yang nomor 2 atau konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa tikus itu termasuk omnivora. Dia bisa memakan tumbuhan, dia juga bisa memakan hewan yang lain yang lebih kecil. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Tadi juga kita sudah jelaskan bahwa ular termasuk hewan karnivora yang berperan di dalam rantai makanan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Burung elang di sini adalah konsumen tingkat 3 atau biasa disebut dengan predator. Jadi mereka memakan hewan di konsumen tingkat 2. Selanjutnya, jika elang itu sudah mati, maka dia akan diuraikan tubuhnya tadi oleh jamur, oleh pengurai atau dekomposer. Nah, kemudian pengurai atau dekomposer tadi yang telah menguraikan tubuh makhluk hidup yang telah mati akan bercampur dengan tanah, membentuk humus, dan membuat tanah menjadi subur. Pada akhirnya, tumbuhan atau tanaman memerlukan tanah yang subur untuk tumbuh dengan baik. Jadi seperti inilah contoh rantai makanan sederhana yang terjadi dalam suatu ekosistem. Nah, selanjutnya ini adalah contoh rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Jadi yang pertama itu adalah fitoplankton. Fitoplankton di sini berperan sebagai produsen, yaitu makhluk hidup di laut yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, fitoplankton di sini dimakan oleh hewan-hewan yang berukuran sangat kecil yang bernama zooplankton. Selanjutnya, zooplankton ini akan dimakan oleh hewan berukuran kecil yang ada di laut seperti ikan-ikan kecil dan sebagainya. Selanjutnya, ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan yang berukuran lebih besar dari ikan kecil ini atau bisa juga dimakan oleh burung pelikan. Jadi, burung pelikan ini adalah burung yang memakan ikan yang berada di permukaan air. Selanjutnya, ada juga rantai makanan yang tidak panjang seperti penjelasan Ibu pada slide sebelum-sebelumnya. Ada juga rantai makanan ini memiliki urutan yang pendek. Contoh di sini adalah gajah. Jadi, gajah dewasa itu berukuran sangat besar dan ia bisa memakan rumput maupun pohon akasia. Jadi, dikarenakan
ukuran tubuh gajah yang sangat besar ini, dia tidak memiliki predator alami atau tidak ada lagi hewan lain yang lebih besar yang bisa memakan gajah. Jadi di sini urutannya cuma pohon akasia ataupun rumput dan gajah. Setelah itu, jika gajahnya mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian yang kedua, contoh rantai makanan yang pendek adalah yang terjadi pada cacing tanah. Jadi cacing tanah di sini dia memakan daun-daunan yang sudah mati. Nah, cacing tanah ini kemudian akan menjadi makanan bagi burung dan seterusnya. Jadi untuk rantai makanan, silahkan anak-anak pelajari lebih lanjut contoh-contoh rantai makanan, baik yang urutan rantai makanannya cukup panjang dan juga yang pendek seperti contoh pada slide video ini. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah paham atau belum penjelasan Ibu mengenai rantai makanan hari ini? Jika anak-anak belum paham, silahkan diulangi kembali video ini agar kalian lebih memahami materi tentang rantai makanan, peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, serta contoh-contoh rantai makanan dalam beberapa ekosistem. Baik, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas, yaitu silakan kalian membuat rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem kebun ataupun ekosistem hutan. Jadi, anak-anak harus mencari gambar hewan yang termasuk dalam ekosistem kebun ataupun ekosistem hutan, tetapi hewan-hewannya tidak boleh hewan yang sudah ada di dalam video ini. Jadi anak-anak mencari contoh lain ya, tetapi dalam ekosistem kebun dan hutan. Silakan digambarkan di buku latihan, diwarnai, kemudian dibuat rapi-rapi beserta dengan keterangannya. Misalnya ada pohon, itu pohon apa, kemudian tanda panahnya dimakan oleh siapa. Nah, harus dibuatkan mana produsen, mana konsumen 1 sampai konsumen tingkat 3, dan terakhir ada dekomposer. Seperti contoh yang terdapat pada ekosistem kebun yang sudah ada dalam video ini. Silakan dikerjakan dengan baik, tanggung jawab, dan mandiri untuk kemudian dikumpulkan kepada Ibu agar bisa Ibu nilai. Sekian pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan tugas dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.